Shalom saudara-saudara. Sekarang kita akan lanjut saudaraku untuk belajar tentang persembahan perpuluhan bagian kedua. Sekarang kita akan secara sederhana melihat dari perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kepada orang Kristen, anak-anaknya, untuk memberikan persembahan persepuluhan. Para rasul juga tidak pernah menyinggung tentang persepuluhan. Tetapi di Lukas pasal yang ke-11 ayat 42, Yesus menegur orang Farisi yang hidup dalam hukum Taurat, taat memberikan persepuluhan, tetapi sama sekali tidak pernah memperhatikan keadilan dan kasih Allah. Nah, kita lihat di sini saudaraku. Dia malah menegur orang Farisi, memberikan perpuluhan, tapi tidak hidup dalam keadilan, hidup dalam kasih Allah. Mereka hidup dengan maunya sendiri. Tuhan menegur mereka. Apa artinya memberikan perpuluhan seperti ini? Dalam 2 Korintus pasal yang 9 ayat 6 sampai 8 dikatakan Rasul Paulus di sini intinya adalah Rasul Paulus menasihati mereka, hendaklah mereka dengan rela, dengan senang hati, dengan ucapan syukur memberikan persembahan perpuluhan. Tadi sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita memberikan persembahan perpuluhan dalam perjanjian baru. Nyaris Tuhan Yesus, para rasul tidak menyinggung hal ini. Tetapi ada satu ayat yang tadi sudah saya pernah bacakan kepada saudara, yaitu Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepada kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya boleh ambil kesimpulan di sini. Yesus tidak memerintahkan minta kita memberikan perpuluhan. Rasul-rasul pun tidak menyinggung tentang perpuluhan. Tapi Rasul Paulus sini mengatakan oleh kemurahan Allah saja kita memberikan persembahan seanteruhnya, seutuhnya kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita. Dia katakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Oleh sebab itu saudaraku, bukan hanya perpuluhan, lebih dari itu Tuhan izinkan kita dan minta kita memberikan yang terbaik. Oleh karena semua yang ada pada kita, ingat cara saya ini ngata, semua yang ada pada kita itu semua adalah anugerah Tuhan yang besar. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, bagi saya perpuluhan sekarang perlu tetap kita jalankan. Wajib, harus. Kalau bisa kita ada berkat, kenapa tidak? Bisa per 20, bisa per 30. Bahkan saudaraku, kita mempersembahkan tubuh kita kepada persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu yang Tuhan minta. Bukankah hidup kita yang ada sekarang, apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa memuliakan nama Tuhan. Perlu saya sampaikan kepada saudara, saya akan penekanan kepada saudara. Ingat saudaraku, persembahan perpuluhan bukan bayar pajak. Ingat saudaraku. Saudara masuk di restoran, pajak 10% dan seterusnya. Tapi perpuluhan bukan bayar pajak saudaraku. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan semata-mata. Lalu bagaimana caranya saudaraku? Simple banget. Saudaranya, mari kita hitung baik-baik dalam 1 bulan kita dapat penghasilan berapa? 1.100.000 kita berikan persembahan di Tuhan. Kita dapat 10 juta, 1 juta kita berikan persembahan di Tuhan. Saudaraku, wow saudaraku, jangan kita takut dengan persembahan perpuluhan. Akhirnya nanti kita kekurangan. Jangan kita memakai begini saudaraku. Kita dapat 1 juta, kita pakai untuk ini, untuk itu, untuk ini. Akhirnya kita pakai sisa 100.000. Lalu sisa 100.000 kita kasihkan 10.000 untuk Tuhan. Bukan saudaraku, bukan itu cara hitungnya. Cara hitungnya adalah kita dapat 1 juta, 100.000 kita untuk Tuhan. Yang 900.000 kita pakai untuk kebutuhan kita. Oleh itu saudara harus minta hikmat dari Tuhan, lakukan yang terbaik.
Itu cara kita memberikan persembahan perpuluhan. Bagi saudara seorang pembisnismen, seorang pengusaha baik di toko, saudara usaha, saudara mungkin tidak tahu jelas penghasilan saudara, tapi saudara bisa kira-kira dalam 1 bulan berapa penghasilan saudara. Berikan itu kepada Tuhan. Saudaraku, untuk siapa persembahan perpuluhan ini? Dalam Maliaki pasal 3 ayat 10a dikatakan, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah pembendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan seterusnya. Ini kata Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, persembahan perpuluhan adalah untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Maafkan, bukan untuk pendeta pribadi, bukan untuk gembala pribadi. Kalau teman-teman diatur oleh pendeta gembala, gereja punya aturan yang sama, tapi semuanya adalah untuk kebutuhan operasional, kebutuhan gereja, untuk diakonia, untuk orang yang kekurangan, dan seterusnya. Saudara bisa lakukan semua ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sudahlah saya memberikan penjelasan kepada saudara tentang persembahan persepuluhan. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa tanya kepada hamba Tuhan di gereja saudara, agar saudara lebih jelas tentang persembahan persepuluhan ini. Kiranya kita bisa taat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikut kita akan bersama belajar persembahan yang bernilai besar. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Amin.